Kabar terbaru, Yoke ditangkap oleh Cybercrime Mabes Polri saat berada di Bali. Nah, menurut berita yang beredar, ia ditangkap atas dugaan pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan fitnah terhadap FS melalui media sosial. Yang menarik adalah Yoke ini kan sudah menjadi warga negara Amerika ya guys, dan semua perbuatannya dilakukan saat ia berada di Amerika. Lalu kok dia bisa ditangkap ya oleh Kepolisian Republik Indonesia? Mari kita bahas dari sisi hukum. Nah, di Indonesia itu kan memiliki undang-undang ITE yang berlaku tidak hanya di dalam negeri guys, tetapi juga bisa digunakan terhadap orang yang berada di luar negeri jika perbuatannya berdampak di Indonesia. Ini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa hukum ini berlaku bagi setiap orang di luar Indonesia jika memiliki akibat hukum di Indonesia. Dalam kasus ini kan FS sebagai korban berada di Indonesia ya, dan merasa dirugikan. Jika laporannya sudah masuk ke kepolisian dan penyelidikan dilakukan, maka Yoke ini bisa dijerat hukum. Tapi apakah Polri berwenang menangkapnya? Jawabannya ya bisa iya guys, karena pertama ada prinsip teritorial. Jadi begitu Yoke masuk ke Indonesia, ia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang ITE. Kemudian ada prinsip ekstrateritorialitas di Undang-Undang ITE. Meskipun perbuatannya dilakukan di luar negeri, jika dampaknya dirasakan di Indonesia, maka hukum Indonesia bisa menjangkau si pelaku. Kemudian ketiga ada laporan resmi. Jadi jika laporan FS ini sah dan telah melewati proses penyelidikan, maka kepolisian punya dasar untuk menangkap Yoke. Tapi apakah Yoke bisa terbebas dari penangkapan tersebut? Ya, secara hukum ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Yoke guys untuk melawan kasus ini. Pertama adalah mengajukan pra-peradilan jika ada prosedur yang tidak sah dalam penangkapannya. Kemudian selanjutnya bisa meminta bantuan ke pemerintahan AS melalui Kedubes. Karena sebagai warga negara Amerika kan ia bisa mengajukan perlindungan diplomatik. Kemudian terakhir ada membuktikan bahwa tidak ada dampak nyata di Indonesia. Karena jika tidak ada terbukti kerugian yang cukup kuat, maka kasus ini bisa melemah. Jadi meskipun Yoke melakukan perbuatannya di luar negeri, hukum Indonesia masih bisa menjeratnya selama ada dampak yang nyata di Indonesia. Dan karena dia masuk ke Bali, maka Polri memiliki kewenangan penuh untuk menangkapnya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini langkah yang tepat ataukah ada yang perlu dikritisi? Komentar di bawah ya. Kok jadi YOLO sih? Yoke yang ketangkep Yoke. Gue alhamdulillah baik-baik aja guys. Yoke yang ketangkep 2 hari yang lalu. Sekarang orangnya ada di Cyber Mabes. Jadi sekali lagi yang ketangkep itu Yoke, bukan YOLO ya. Kok gue tahu? Ya iyalah, dia pasti tangkap telepon gue. Lu itu dilaporin. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gua langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Gua kan teroris anjir. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gua lagi boker. Anjing. Gua cari siapa aja yang bisa bantu gua dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu Cong. Aduh. Gue gak ngerti nih kenapa belum dirilis nih si Yoke nih ya. Bonyok gue rasa. Kalau Yoke tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak.